Kami dari kelompok 5. Você vai morar no IML, você tá gostando então chama de olho com F. Esse ano você quer, você vai morar no IML, você tá gostando então chama de olho com F. Esse ano você quer, fazer tiro na cara da bitch, foda-se essa bitch. Kami di sini akan menyampaikan materi terkait teori produksi. Pengertian. Produksi yaitu usaha untuk menciptakan, meningkatkan manfaat barang dengan mengombinasikan faktor-faktor produksi untuk memenuhi kebutuhan. Produksi juga merupakan aktivitas ekonomi yang menyediakan barang atau jasa sampai ke konsumen, dan juga merupakan proses perubahan barang mentah menjadi barang jadi. Tujuan perusahaan. Perusahaan atau industri dalam pasar memiliki tujuan yang berbeda. Jika perusahaan tersebut bersifat komersial, maka tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jika perusahaan bergerak di sektor publik atau sosial, maka tujuan utamanya bukan mencari keuntungan, tetapi memberikan pelayanan atau dampak sosial. Pelaku produksi disebut dengan produsen. Beberapa macam produsen adalah sebagai berikut. 1. Pemilik bisnis, yaitu seseorang yang memiliki usaha dan hanya mencari keuntungan. 2. Manajer, yaitu seseorang yang mengatur sumber daya yang tersedia di perusahaan. 3. Pengusaha, yaitu kombinasi antara manajer dan pemilik bisnis. Tempat aktivitas produksi. Tempat dilakukannya aktivitas produksi terbagi menjadi dua, diantaranya perusahaan dan industri. Perusahaan yaitu institusi atau lembaga yang menggunakan atau memanfaatkan dan mengorganisasi faktor-faktor produksi untuk menghasilkan dan menjual barang-barang dan jasa-jasa. Seperti contohnya usaha perorangan, persekutuan atau kongsi, persekutuan firma, perusahaan terbatas atau PT, koperasi, dan perusahaan negara atau BUMN. Yang kedua, industri, yaitu kumpulan dari beberapa perusahaan yang menghasilkan barang sejenis, seperti contohnya industri manufaktur, industri kecil, atau industri kreatif. Dan faktor produksi. Fungsi produksi adalah suatu fungsi atau persamaan yang menunjukkan hubungan fisik atau teknis antara jumlah faktor-faktor produksi yang dipergunakan dengan jumlah produksi yang dihasilkan persatuan waktu, tanpa memperhatikan harga-harga, baik faktor-faktor produksi maupun harga produk. Analisis teori produksi terbagi menjadi dua. Jangka pendek, ciri-cirinya: A. Hanya terdapat satu faktor produksi. B. Analisis kurva TP, MP, AP. C. Hukum LDR. Jangka panjang: A. Lebih dari satu faktor produksi yang berubah. Q sama dengan F dalam kurung L, K. B. Analisis isocost dan isoquen. C. Hukum MRTS. Analisis jangka pendek dibagi menjadi dua. 1. Produksi total, yaitu jumlah keseluruhan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, pabrik, atau negara dalam suatu periode tertentu. 2. Produksi marginal, yaitu penambahan produksi yang dihasilkan dari penambahan satu unit faktor produksi. Produksi ada 3. Yang pertama, increasing in return to scale, yaitu ketika peningkatan satu input, maka akan terjadi pula peningkatan output yang semakin bertambah. Kedua, constant return to scale, yaitu ketika penambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output dengan proporsi yang sama. Ketiga, decreasing return to scale adalah ketika pertambahan satu unit input menyebabkan kenaikan output yang semakin berkurang. Perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi dapat membuat produktivitas meningkat. Berikut gambar kurva perkembangan teknologi. Jangka panjang terbagi menjadi 5, yaitu pertama, isoquen. Isoquen adalah kurva yang menggambarkan kombinasi penggunaan dua faktor produksi antara K dan L atau input secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu untuk mendapatkan output atau kuantitas yang sama. Ketiga, isocost,
yaitu kurva yang menggambarkan kombinasi input variabel L dan K secara efisien yang memberikan biaya atau kos yang sama. Keempat, keseimbangan produsen. Keseimbangan produsen adalah dengan kemampuan atau dana terbatas dapat mencapai produksi maksimum. Dan yang terakhir, kondisi optimasi. Kombinasi terletak di sepanjang garis isokos atau semua dana dibelanjakan. Kombinasi terletak tepat di persinggungan antara isokos dan isoquen yang semaksimal mungkin dapat dicapai.